Apaan? Irfan, Alfredo sama Chandra. Ini kau kirim kembali ke bagian bertiga, soalnya tahun kemarin lihat ini sama jumlah konten kita yang kemarin sama yang kemarin lah, yang 442 mengisi kemerdekaan Allah Hantar Grup ya, tahun kemarin. Sekarang lihat judulnya. Nah, tentu kalian tahun kemarin kan belum ada di Hunter. Nah, nanti saya kan besok akan ada diskusi kita saat ini. Ini mungkin makin paham lah ya. Jadi makasih. Kawan, ini aku tadi buka-buka konten. Kurasa ini bisa aku kirim sama kau. Nah, nanti cari persamaan ya. Dan juga sama adik Mak Jeji, biar tahu. Ini kita sama Japri Mak Jeji, biar kita diikutin, biar kita semakin searah. Dan ini juga terkait sama Yani di situ. Mungkin bisa ditonton mandiri, biar kita diskusikan ya. Demikian. Ini yang istri ini dulu saya pernah bermimpi bahwa istriku sekarang ini adalah istriku ya, karena saya anggap dia berbuat baik sama saya anggap itu kebaikan antara manusia dengan manusia. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Akhirnya kami berjodoh dengan istri. Akhirnya kita menikah dan terciptalah sebuah lagu yang berjudul Memilikimu Selamanya. Di situ, di judul itu aku tuangkan asal muasalnya saya kenal dengan istri berawal dari pemulung. Bukanlah yang ku pilih, dan kamu bukanlah yang ku inginkan. Kamu bukan yang ku impikan. Padamu tak pernah ku harapkan. Kehadiranmu di dalam hidupku membawa hati yang tulus mencintai dan menyayangiku dengan sepenuh jiwamu. Dan akhirnya ku memilih untuk memilikimu selamanya. Oke, selamat malam Abang. Maaf, baru bisa ngasih tanggapannya dari konten yang Abang kirimkan tadi. Aku baru kelar nonton kontennya juga. Aku terharu ya Bang, ya, melihat isi konten yang Abang kirim tadi, dimana aku bisa merasakan kekeluargaan di kampus, di Hunter, di kebun, pokoknya di semua unit usaha Abang. Aku merasa beda ya dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya Bang, dimana di sini Abang itu mengayomi setiap bawaan-bawaan Abang. Abang benar-benar mau bawaan Abang itu maju berkembang lebih baik seperti itu. Dan aku lihat Abang benar-benar membimbing mereka dan mau mereka itu berkembang dengan lebih baik seperti itu. Dan aku juga salut ya Bang, dimana Abang itu kan pimpinan, tapi Abang tetap merangkul bawaan-bawaan Abang, tetap mau berbincang, tetap mau berkumpul dengan bawaan Abang seperti itu. Dan sebenarnya bagi orang-orang yang mau berkembang, mau maju seperti itu, mereka pasti akan mengikuti arahan dari Abang. Mereka pasti akan lebih memperbaiki diri lagi supaya bisa berkembang. Karena tidak ada suatu hasil yang bisa langsung instan seperti itu. Pasti Abang juga
berada di titik ini sudah melalui berbagai jenis proses, melalui berbagai jenis tantangan kehidupan ya Bang, yang belum kami lalui seperti itu. Jadi kalau bagi orang-orang yang ingin maju, yang ingin berkembang, pasti akan menerima setiap nasihat Abang dan menganggap setiap setiap marah Abang mungkin, setiap suara Abang yang keras untuk menasihati itu sebagai motivasi, bukan menjadi sakit hati ya buat orang-orang yang mau maju seperti itu. Dan juga aku banyak belajar ya Bang, semenjak gabung di PBM, juga banyak belajar untuk lebih memperhatikan setiap orang-orang di sekeliling kita, memperhatikan setiap anggota-anggota kita seperti itu, dan belajar tertib untuk administrasi seperti itu. Ternyata untuk kita mau berkembang, mau menjadi besar seperti itu, kita harus tertib di administrasinya, tidak boleh asal-asalan. Setiap hal-hal sekecil apapun itu harus bisa kita pertanggungjawabkan, karena memang ketika kita mau diberikan perkara yang besar, maka kita harus selesaikan dulu, harus bisa dulu menyelesaikan perkara kecil yang diberikan seperti itu. Jadi aku juga banyak belajar setiap hal sekecil apapun untuk kemajuan PBM, kemajuan kita bersama itu bisa dibicarakan, dirembukkan, dan intinya Bang, kenyamanan dan rasa persaudaraan di tempat kerja itu memang bisa menjadi support system ya, supaya kita bisa bekerja dengan asik, dengan nyaman seperti itu. Dan ketika kita bekerja, memang kita harus mencintai pekerjaan kita itu Bang, karena ketika kita tidak mencintai pekerjaan kita itu, kita melakukannya dengan terpaksa, maka hasilnya juga tidak akan maksimal seperti itu. Jadi kita juga harus bisa memiliki rasa oh ini disinilah kita mencari makan, dari sinilah kita untuk membiayai kehidupan keluarga kita seperti itu. Jadi kalau misalnya perusahaan kita maju, maka kita juga akan sejahtera. Jadi ya itu tadi Bang, kita harus benar-benar ikhlas dengan keikhlasan hati Abang itu seperti itu. Tapi aku harap setiap orang-orang yang Abang kasih, yang Abang bantu, mereka benar-benar memajukan dan menjaga kepercayaan yang Abang berikan seperti itu. Itu aja sih Bang tanggapan aku. Ya, aku merasa di Toton Group ini semuanya seperti keluarga ya, seperti keluarga, karena Abang juga mau merangkul semua pekerja-pekerja Abang seperti itu. Terima kasih Abang, kiranya sehat-sehat kita semua Bang, lancar rezeki Abang juga, dan kiranya Abang bisa menjadi berkat ya Bang buat semua orang yang bekerja di bawah Abang. Oke, selamat malam Dek ya, Mbak JJ, Nyonya Perkasa Alam Kaban. Memang sewaktu minggu kemarin yang Abang ke kebun dan mampir ke PBM, nah situ aku bonceng ke bawah si Yani. Nah kalau Kaban mungkin udah kenal sama Yani, itu ku tanya Yani, udah kenal nggak dengan istri Pak Kaban? Itu belum kan itu. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Jadi Bang, yang aku tahu, yang aku dengar Kak Yani itu mantan DJ gitu ya di Pekanbaru, pernah kerja juga di Hunter Pekanbaru. Kami kenalan
dengan Kak Yani ngobrol, ya orangnya asik sih Bang, orangnya asik. Kita juga suka WA-WA-an ya Bang ya. Orangnya asik lah. Aku jadi punya nambah teman ngobrol Bang kayak gitu. Jadi aku juga kadang kayak ini nih, aku nggak bareng Bang Kasa nih. Ya aku tanya Kak Yani kan, dia di Pasir Putih tuh, aku tanya abang lagi ngapain gitu. Nah ternyata abang lagi nganter Pak GM ke Jambi. Malah Bang Kasa nggak ada bilang gitu kan, jadi aku tanya dari Kak Yani gitu. Jadi aku suka kami suka wewean juga Bang. Orangnya asik kok Bang. Kedepannya sekarang ya, aku berharap kita bisa sama-sama berkembang, bisa sama-sama bertumbuh menjadi lebih baik lagi, dan saling support dan sama-sama bersatu hati supaya Toton Group ini bisa berkembang lebih baik lagi, khususnya di unit usaha PBM kita Bang. Semoga bisa berkembang lebih baik lagi, lebih maju lagi, sehingga apa yang Abang cita-citakan untuk pembukaan PKS kita nantinya itu semua bisa terwujud ya Bang ya. Seperti itu. Saling support lah Bang, saling mendoakan, saling mengasihi. Kalau ada Bang Kasa yang gak pas di mata Abang, di hati Abang, disampaikan aja Bang, disampaikan aja. Dia orangnya mau belajar kok Bang, dan dia menganggap setiap apa yang nasihat yang Abang berikan itu sebagai motivasi buat dia, seperti itu. Karena memang sebenarnya dia banyak hal Bang yang dia pelajari dari Abang. Salah satu itu tadi Bang, mengasihi orang tua. Itu dia belajar dari Abang. Dia lihat Abang sangat mengasihi orang tua Abang, seperti itu. Makanya kami di sini pun di Petalongan ini tinggal di tempat Bapak ini ya. Salah satunya menemani Bapak juga Bang, seperti itu, karena Bapak udah sakit kan. Jadi kita memang di sini menemani Bapak juga supaya dia bisa semangat lah Bang, seperti itu. Oke ya Bang, itulah ya Bang tanggapan aku. Semoga lebih baik, lebih maju kita ke depannya ya Bang ya. Mau lihat ya Bang. Ya, sebenarnya aku tahu kau di mana kan tadi. Iya, betul. Nah, dari mana kira-kira? Nah itu tadi aku dua kemungkinan nih, kalau nggak dari Yani, dari Mama JJ nih Bang. Kira-kira ayo. Kira-kira lebih dekatnya ke Mama JJ, Mama JJ sih Bang. Oh gitu. Karena sudah ada apa juga dia komunikasi dengan aku untuk tanggapan konten aman itu. Nah, jadi tadi kau ngantar Pak Jim kenapa? Karena biar ada waktu begitu atau gimana? Ya kemarin, tadi aku dapat info kan. Aku tadi dapat info dari Pak Aci. Nah, aku dapat info Pak Aci, Pak Jim mau balik nih malam ini dulu. Kok dadakan nih? Aku pikir dadakan kan. Aku hubungin langsung Pak Jim. Kok buru-buru Pak Jim? Kok dadakan baliknya nih? Oh memang udah jadwalnya katanya kan. Ayo, nah apa Pak Jim? Aku bilang kan dari naik apa saja dari mobil dari Sekayan kan. Ya udahlah, nggak usah Pak Jim. Dari sama aku aja lah, bareng aja aku bilang gitu Bang. Karena aku beranggapan ini waktunya nggak ketemu nih karena sibuk ngurusin PBM. Oke lah, manfaatin waktu lah di perjalanan nih, bisa komunikasi dengan Pak JM. Yes. Walaupun dengan nggak menginformasikan sama istri ke Jambi kan, gitu kan? Iya Bang. Kena omel juga dari sedikit. Kena omel juga tadi karena nggak ngabarin kan, nggak ngabarin sama polisi militer kan. Tapi udah paham, tapi istri udah paham kok. Udah paham nanti. Oke siap Bang. Nanti juga aku dengarkan lebih lanjut lagi Bang konten Abang. Aku biasa memang nggak bisa sekali putar, harus 2 kali 3 kali gitu. Nah itulah mati loh. Sekarang belum ada nih, obatnya sesuatu nih itu ada. Siap Bang. Nanti aku pahami loh Bang. Karena cuma tadi dari yang ada aku udah putar juga sebagian part itu connecting intinya Bang. Ya. Pas pemikiran kita, sepaham lah. Nah, memang aku juga nggak tahu tanganku lantang tadi buka-buka konten gitu loh. Karena itu kan judulnya mengisi kemerdekaan, mengisi hari kemerdekaan tuh, kan? Iya. Nah, konten kita juga 2 hari mengisi hari kemerdekaan. Benar. Tahun 2026, ini tahun 2025, benar. kan gitu.
Iya. Nah, maka nggak tahu kenapa latar aku tadi, maka aku kirim sama kau sama Pak JJ. Ya, jadi kalau aku nanggapnya bagian untuk sebagian yang sudah aku tonton itu Bang, ini koneksi nih, artinya Sangat. koneksi kita ini, Sangat. terkoneksi. Sangat. Makanya begitu aku putarkan keterangan Mas Sulam tadi di dalam konten tersebut, waduh, ini pemikiranku ini kok muncul persis banget gitu. Sangat. Gitu ya. Pak Jem tidur kan? Kenapa ini sama kali Bang? Nah, kalau begitu, waktu aku marah-marah sama Pak Sulam itu Pak Jem pas masuk ditonton tuh. Pak Jem tahu gimana aku kelasnya sama Pak Sulam itu. Oh iya ada. Tapi apalah yang disampaikan Pak Pembina udah pas, udah tepat lah. Jadi kalau misalkan tadi Bang Kabang bilang ada connecting dengan yang disampaikan Bang Kabang, saya pikir masuk lah, cocok lah. Jadi mudah-mudahan nanti bisa di full lagi ditonton, nanti baru dipahami lah kira-kira gitu Bang. Ya, Oke lah kalau gitu. Oke, selamat jalan lah. Oke Bang. Oke. Siap Bang. Oke ya. Oke Bang. Oke. Pak Jem, Pak Sas. Oke, dah selamat jalan dah. Oke Bang, siap Bang. Siap, Bang. Oke, selamat jalan. Oke. Horas. Horas Bang. Selamat pagi Bang Pembina. Sekarang pukul 5.42 dari Bandara Sultan Taha, Jambi. Izin memberikan tanggapan Abang untuk konten yang Abang kirimkan tadi malam. Satu poin di awal yang langsung mengena di saya ini Bang, tentang pengalaman Mas Sulam ketika mencoba mengatasi masalah tentang perbaikan mobil pengangkut buah kita di kebun. Nah, dalam cerita pengalaman tersebut, aku menangkap satu poin yang baru-baru ini timbul juga sebagai ide yang sama dari pemikiranku Bang, tentang menyediakan part gelondongan untuk mobil MB kita. Bahwasannya seharusnya nih Bang, kita kalau punya mobil misalnya 8, paling tidak kita punya mesin 10 unit tuh, agar bila mana nanti terjadi kerusakan pada salah satu mobil kita, maka di hari yang sama bisa segera terkondisikan untuk mobil itu dapat bekerja kembali. Kita hanya turunkan mesin yang lama dan kita pasangkan mesin yang baru, sehingga proses perbaikan bisa menjadi lebih efisien dan progres untuk pengangkutan buah kita tidak mengalami gangguan Bang. Ide itu sebenarnya sudah ada nih, idenya sudah ada, pembicaraan sudah ada, tapi karena suatu hal yang mungkin dianggap oleh Mas Sulam adalah permasalahan kecil dan tidak dikoordinasikan atau disampaikan kepada pembina, akhirnya menjadi timbul sebuah masalah baru. Nah, baru-baru ini juga saya hampir mengalami hal yang serupa nih di BBM. Karena ketidaksiapan unit kita untuk pengangkutan buah, kondisinya tidak fit, akhirnya kita sempat mengalami keterlambatan dalam pengangkutan buah dari PBM menuju PKS. Saya juga mungkin merasakan hal yang sama dengan Mas Sulam nih Bang, terkait mungkin rasa segan, tidak ingin membebani abang pembina dengan hal-hal yang masalah-masalah teknis yang sederhana gitu Bang. Tetapi pada dasarnya saya menyadari sampai di mana batas kemampuan saya untuk menghadapi masalah teknis seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di PBM kita Bang. Saya mencoba menyelesaikannya sendiri tanpa membebani abang pembina, membebani pikiran abang pembina kan. Tetapi memang setelah saya kaji ulang, apapun itu komunikasi itu perlu tetap
dijaga dan disampaikan agar masalah sekecil apapun yang kita hadapi bisa segera terselesaikan dengan menyatukan ide-ide dari kita bersama. Karena pada dasarnya setiap kita ini memiliki ide masing-masing yang pasti ide itu memiliki tujuan yang baik atau positif, Bang. Hanya saja kadang kita merasa segan atau merasa ini masih bisa kita tanganin nih. Nah, itu menjadi satu pelajaran juga bagi saya ke depan, Bang. Bahwasannya apapun itu nanti ke depan, hal-hal yang sifatnya adalah permasalahan yang bisa kita pecahkan bersama akan saya sampaikan juga, Bang, kepada Abang Pembina maupun tim di PBM ataupun tim di Poktanbang maupun tim di kantor pusat. Karena saya melihat kita ini berada di Toton Group adalah suatu kesatuan, bukan berdiri sendiri-sendiri gitu, Bang. Aku rasa itulah yang dapat aku tanggapi, Bang, dari konten yang Abang kirimkan malam tadi. Sekian yang bisa aku sampaikan, Bang. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf, Bang. Terima kasih, Bang. Selamat malam, Among. Berikut tanggapan dari Yani tentang konten part 1 mengisi kemerdekaan Al-Hunter di tahun 2025. Itu di dalam konten sebagian ada konten Yani juga. Bagi orang mungkin konten ini cuman hiburan, tapi bagi Yani setiap konten itu banyak isinya yang Yani dapati, yang Yani pelajari. Di Toton Group kita diajarkan untuk lebih percaya diri, lebih baik lagi lah, dan lebih bertanggung jawab atas segala pekerjaan kita. Di Toton Group ini kita satu keluarga, saling merangkul satu sama lain. Dan jujur Yani pribadi, Yani sangat bersyukur bisa bergabung di Toton Group. Karena di Toton Group lah Yani dididik, dikasih ilmu pengetahuan yang tanpa dibayar gitu, yang tanpa Yani bayar. Malahan Yani bekerja, Yani dikasih ilmu, Yani dikasih gaji lagi. Berapa beruntungnya Yani jadi orang. Karena tidak semua orang bisa berseberuntung kayak Yani. Yani banyak-banyak terima kasih sama Tuhan, sama Among, karena Among lah Yani bisa sampai saat ini. Sehat selalu ya, Among. Sehat selalu buat kita semua. Karena tanpa Among, Yani bukan siapa-siapa. Terima kasih banyak, Among. I love you, Among. Selamat malam, Among. Terima kasih. Horas. Betul yang dibilang Mak Zizi, Among. Kalau kami memang sering komunikasi, saling sapa dan berbagi cerita. Karena Yani sebelumnya Yani berpikir, sebelum Yani untuk melangkah ke depan, untuk di PBM sekarang ini yang dikelola Bang Kaban, Yani harus dekat satu sama lain dengan Mak Zeze. Harus satu hati dulu dan meyakinkan Mak Zeze dengan pengenalan diri Yani. Kita ini saudara loh, Kak. Dan Yani, karena Yani kedepannya bakalan sering nanti komunikasi dengan Bang Kaban tentang pekerjaan. Dan Yani nggak mau nanti kedepannya Mak Jeje berpikiran yang negatif lah sama Yani. Makanya Yani coba
sering komunikasi sama Mak JJ, meyakinkan Mak JJ, ini loh Kak, Yani orangnya, meskipun pekerjaan Yani masa lalu Yani di dunia malam, tapi Yani tidak seburuk yang orang pikirkan tentang dunia malam itu. Karena Yani berpikir tanpa restu dari Mak JJ, pekerjaan Yani pasti tidak akan baik dan lancar. Karena pikiran Mak JJ nggak tenang dengan adanya Yani. Jadi Yani nggak mau. Dari situlah Yani mulai coba untuk meyakinkan Mak JJ. Gitu Amo. Terima kasih. Oke, selamat malam Pak. Baru beres ini untuk nonton video yang part 1 mengisi kemerdekaan tadi yang untuk 2025 ya. Nah, tuh tadi kan diawali dari kisahnya Pak Sulam, terus sampai ke beberapa arahan, bukan arahan sih ya, nasihat lah ya, nasihat dari Pak Sulam lah untuk teman-teman di Hunter. Waktu itu ada zaman Pak Raski, terus Pak Ipul, terus ada Pak Mido juga, dan ada beberapa pendapat juga tadi, diskusi juga kayak dari Kak Yani, terus ada juga pengarahan Bapak tadi kepada Pak GM, SAS, terus ada di dalam ruangan Bapak lah, dalam ruangan Bapak ngumpul rame-rame, ada diskusi juga. Oke. Tapi ya mungkin kalau untuk poinnya ya Pak ya menurutku itu so far sepanjang dari awal ya, walaupun ada banyak kisah tadi sampai di akhir, kebanyakan sih vibe-nya itu atau nuansa videonya itu arahnya positif ya. Di konten-konten itu tadi juga, di dalam konten itu tadi juga videonya ngasih gambaran soal ya gimana kultur kita selama ini, terus terkait strategi dan operasionalnya kita berjalan seperti apa. Dan ya ada beberapa lah ya Pak ya, beberapa poin yang menurutku cukup jadi sorotan. Ya mungkin yang pertama itu, ini poin pertama yang disampaikan sama Bang Sulam sih ya, terkait komunikasi operasional. Ada cerita soal kendala spare part di lapangan. Nah, di situ dari ceritanya Bang Sulam itu kelihatan banget bahwa miskomunikasi kecil ataupun andai kita ragu lapor ke pusat atau ya eskalasi ke manajemen atau atasan gitulah ya Pak, efeknya terlalu domino sih kalau dibilang ya. Efek dominonya itu terkait logistik bakal bikin dampak yang besar gitu. Dan apalagi kalau kita cerita soal operasional kebun ya, skalanya lumayan besar juga. Nah di situ juga kita butuh ya, kalau bisa apa ya, kalau istilah umum respon cepat tanggap lah gitu kan Pak, melaporkan langsung kalau ada kendala, kemudian sinkron sama tim di kantor pusat sehingga bisa langsung dibikinkan keputusan urgensi atau keputusan darurat, atau bahkan sampai ke backup plan-nya gitu ya Pak. Terus selanjutnya itu ada waktu itu ya masih persiapan tim di Hunter ya kan, melengkapi formasi gitu ya Pak. Poin itu kelihatan di Agustus 2025 itu bahwa formasinya dibuat jadi makin solid, mulai dari GM, ada supervisor, sampai tim kitchen, marketing. Apalagi kalau dari ceritanya Pak Sas, trend sales naik terus dari bulan ke bulan sampai ke Agustus itu. Nah, dari situ aja sebenarnya waktu itu udah bisa dong kita prediksi bahwa operasional ke depan itu bakal makin
apa ya istilahnya, kalau anak zaman sekarang sih bilangnya hektik lah gitu Pak, makin padat. Nah ini kan terhubung gitu dengan kebutuhan infrastruktur atas teman-teman FNB yang tangkas. Misal waktu itu mungkin untuk mesin posnya, untuk kasir atau untuk orderannya, itu cetak ordernya ke bar, misahin ke kitchen. Nah itu sampai dibuat target serapi mungkin agar ya nggak ada lagi lah cerita kendala kalaupun kondisi-kondisinya nanti ke depannya lebih ramai. Nah itu juga yang jadi pelajaranku Pak untuk pengembangan di NMS juga, karena gimana pun harus siap lah untuk skala atau kondisi yang paling berat di lapangan, harusnya udah ada solusinya gitu Pak. Nah kemudian soal yang dibahas sama Bang Sulam tadi terkait antara ide dan eksekutor lah gitu ya Pak ya. Ada pembahasan soal master output di sini sebenarnya jujur cukup menarik ya Pak. Karena ya yang pertama ada banyak gitu ide-ide cemerlang dari teman-teman yang dari konten itu disampaikan bahwasannya belum berjalan karena kurang ada eksekutornya. Nah ini kan sebenarnya hanya apa ya, kalau kita bilang masalah tata kelola lah Pak, atau kalau anak IT biasa menyebutnya governance lah. Ada yang namanya IT governance, itu ya untuk memastikan sebuah sistem dari mulai rencana sampai outputnya sesuai dengan visi besarnya perusahaan kan gitu. Nah di sini kan dari konten itu ya dasarnya kita butuh semacam blueprint lah ya Pak, atau cetak biru, atau yang biasa kalau kita diskusi itu Pak ya, obrolan kita gambaran besar lah ya, gambaran besar dari mulai pemetaan timnya, kemudian pelatihan buat teman-teman sampai ke tahap SOP-nya bahkan ya kan. Nah kalau ada yang menangkap konsep atau idenya dengan jelas, kemudian membuat breakdown-nya, kemudian memberikan pengarahan. Nah, ide-ide yang inovatif ini tadi kan jadi bisa lebih terukur gitu outputnya di lapangan gitu kan Pak. Nah, sama yang cukup penting ya menurutku itu Pak, di video-video ini ya nunjukin bahwasanya mulai dari di kantor Hunter sampai naik ke balkon di dalam gedung Hunter, terus di kampus gitu kan, ada beberapa nilai-nilai yang cukup tajam lah terlihat di sana, bahwasanya nilai kekeluargaan itu benar-benar dipupuk gitu. Perusahaan pun nggak cuman fokus terhadap profitnya, tapi benar-benar support juga secara mental dan empati lah ya kita bilang ke teman-teman ya, khususnya yang benar-benar membutuhkan dukungan, yang membutuhkan topangan lah dari kita. Ya lingkungan yang suportif ini kan kalau kita bisa berharap arahnya ya untuk bikin tim jadi semakin solid dan kompak lah untuk jangka panjangnya lah gitu ya Pak. Jadi ya kesimpulannya sedikit mungkin, wah udah panjang ya, 8 menit. Ya kesimpulannya jadi ya di video ini dari konten mengisi kemerdekaan ala Hunter Toton Group Agustus 2025 ini, ya masa itu Hunter sedang berada di fase upgrade operasional supaya lebih terstruktur dan profesional juga. Kemudian ada kombinasi juga antara disiplinnya divisi dengan kultur atau budaya kekeluargaannya. Ya dari situ mungkin bisa jadi turning point untuk fase-fase percepatan berikutnya. Mungkin gitu aja sih Pak dariku Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam.
Selamat malam Bang Erik, selamat malam Bang Irfan, selamat pagi. Konten udah berapa kali saya tonton ini. Jadi Mas Sulam ini salah satu orang paling tulus dan ikhlas di antara Toton Group, salah satu. Tapi beliau itu pernah berbuat salah dan tidak sengaja waktu dia menangani PBM ya, adalah perhitungan hasil selisih. Tapi itu tetap diadopsi si Bapak Pembina. Artinya situ, artinya kita asal jangan mencuri aja dan membantah, jangan takut. Seperti ada semboyan si Bapak Pembina itu, takutmu akan mengarahkan ke arah itu dan melemahkanmu. Jadi apapun itu, hal sekecil apapun, komunikasi harus lancar ke bos Bapak Pembina. Kita di bidang hunter ini, apalagi Pak Irfan untuk manajer hunter air ini diharapkan untuk membawa perubahan, percepatan perubahan kan. Jadi balik lagi kita Mas Sulam ya, memang bahwa ini kalau orang kaya normal kekayaannya udah 3 kali dari sinilah. Bukan kita nggak bilang nggak normal ya, tapi beliau itu kalau udah kena dalam hatinya itu udah pasti dianggap lah, nggak boleh gagal. Apapun harus komunikasi. Yang penting kita ada perbuat, mau benar atau enggak, mau feedback atau enggak, ada feedbacknya atau enggak, kita harus ada laporan. Itu yang penting ada usaha. Kalau yang saya amati selama ini ya, itulah kalau Mas Sulam itu contoh buat kita di sini. Mungkin pernah saya utarakan di kampus kemarin hari yang kubilang itu 3 langkah. 3 langkah menuju pintu utama. Adaptasi, pelonco itu penguatan mental. Penguatan ini boleh lolos 70, nanti setelah masuk tahap ketiga boleh dilengkapin. Ya pokoknya itulah. Lahir pun udah sempat disayang si bapak. Sekarang intinya bikin keluar ilmu lah. Sharing lah ke kita yang sini sekarang ini. Gimana biar kita berubah ke depan. Jadi kan bapak pernah bilang nggak boleh gagal. Di sini saya nilai untuk Pak Irfan ya, 98% kawanmu di sini semua, karena udah open. Jadi semoga kita nanti akan ada kerjasama ke depan dan ada feedback yang positif. Itu aja Pak. Itu aja dari saya. Selamat malam, saya Chandra Sirait. Menanggapi konten mengisi kemerdekaan ala hunter, di mana di konten tersebut menceritakan perjalanan hidup bahkan sampai ke pernikahan Pak Sulam, di mana Pak Sulam ini dulunya seorang mantan pemulung hingga di pencapaiannya saat ini hingga menikah dan menciptakan sebuah lagu yang berjudul Memilikimu Selamanya. Dan Pak Sulam juga berhasil menyelesaikan studinya di Universitas Dharma Persada Strata 1 atau S1 dengan predikat skripsi terbaik, dan juga sudah terdaftar naik haji dengan estimasi keberangkatan maksimal tahun 2031 dan sudah di DP. Poinnya adalah pembelajaran komunikasi kerja, di mana Pak Sulam berbagi pengalaman pentingnya transparansi komunikasi, yang menekankan masalah sekecil apapun dalam pekerjaan kita harus tetap dilaporkan ke atasan atau si pemberi arahan. Dalam konten juga ada Lipur sebagai Chief DJ dulunya yang digantikan sekarang oleh saya sendiri, Chandra Sirait, dan juga ada Bang Mido, Pak Raski,
sebagai manajer yang digantikan oleh Bang Irfan untuk saat ini, dan juga Putri Sardenti yang saat ini telah menjadi GRO. Pada masa itu tentunya ada kesalahan yang dapat kita jadikan pembelajaran untuk sekarang ini. Karena manusia sifatnya LLM, yaitu lalai, lupa, mengabaikan. Maka untuk itu diwajibkan untuk memiliki buku pintar atau catatan kecil, guna sebagai pengingat setiap arahan-arahan, dan setiap arahan yang diberikan kita wajib melaporkan progresnya sama si pemberi arahan atau pemberi ide. Kenapa harus kita laporkan? Supaya si pemberi arahan mengetahui sudah sampai sejauh mana progresnya. Dalam hal baru, orang yang banyak bertanya adalah orang cerdas. Tapi dalam pekerjaan sehari-hari, orang yang banyak bertanya adalah orang yang kurang cerdas. Salah satu manfaat konten kita adalah bisa belajar dari kesalahan atau kekurangan orang lain untuk mewujudkan ide dan konsep kita, yaitu konsep baru terbarukan, dibutuhkan langkah-langkah yang terukur dan terarah. Maka untuk itu kita memang harus berkoordinasi untuk saling support agar apa yang kita tuangkan dalam angka-angka dan perencanaan bisa berjalan dengan baik. Dan Abang Pembina juga selalu memberikan teguran terkait hal-hal kecil agar kita tidak lalai, lupa, mengabaikan. Salah satu contoh untuk Bang Alfredo sebagai Pimpro Percepatan Perubahan Konsep Baru Terbarukan yang diunjuk oleh Abang Pembina, mengunjuk langsung, maka Abang Pembina menegaskan apabila konsep baru terbarukan tidak berjalan, dalam hal ini yang malu adalah Abang Pembina sendiri. Demikian juga halnya Bang Irfan sebagai manajer atas referensi Bang Ocit kepada Abang Pembina yang selalu ditegur dalam hal sekecil apapun. Salah satunya yaitu tentang komunikasi juga, di mana Bang Irfan ini pernah datang ke kampus tanpa memberitahukan kepada Abang Pembina bahwasannya Bang Irfan sudah berada di kampus. Itu dikarenakan karena kurang lenturnya komunikasi. Itulah beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai kesimpulan dalam hal ini, jika ada arahan yang diberikan, progres harus diupdate sama si pemberi arahan atau pemberi ide, supaya tidak terjadi LLM, yaitu lalai, lupa, mengabaikan. Kita diwajibkan memiliki buku pintar atau buku catatan kecil sebagai pengingat untuk setiap arahan-arahan tersebut. Demikian dari saya, Chandra Sirait. Terima kasih. Oke, selamat pagi Pak Pembina. Izin perihal secara keseluruhan dari pekerjaan, nggak ada yang nggak bisa kalau memang kita ingin berusaha. Mau di bidangnya ataupun tidak, jika memang maksimal untuk mengerjakannya, memahami cara kerjanya, berimprovisasi untuk maju, ingin berkembang, semua tidak ada yang tidak mungkin. Secara garis besarnya seperti itu. Secara sistematisnya mungkin pahami dulu apa yang dikerjakan, belajar dulu apa yang ingin dikerjakan, dalami apa yang ingin dikerjakan. Semua tidak lepas dari kata tulus, ikhlas, sabar, dan terus semangat berusaha untuk mengerjakan. Insya Allah hasilnya akan baik. Jadi sedikit gambaran mungkin buat siapapun itu, termasuk saya pribadi. Walau bisa di bidang yang satu, hebat di bidang satu, ketika memang harus mengerjakan pekerjaan yang lain, jika dikerjakan secara maksimal,
dipelajarin secara teknisnya, semuanya itu pasti akan berjalan dengan baik. Mengenai global, mimpi atau sedikit story tentang Pak Sulam, beliau yang ikhlas sangat dalam menjalani semuanya tanpa melihat apa yang didapat, tapi hanya bisa apa yang dia bisa beri, karena yang dikerjakan hanya ingin berkah yang didapat, bukan sekedar hanya angka atau nominal. Alhasil dengan rasa syukur yang beliau kerjakan tanpa beliau minta, datang apa yang beliau mimpikan. Ya, sebetulnya itu yang selalu terbaskan oleh saya ke semuanya. Terkadang jackpot dari Tuhan itu bisa dari orang yang baru kenal atau orang yang tidak dikenal sekalipun. Ya, dengan adanya Pak RTN, semuanya terwujud gitu, termasuk saya pribadi. Jadi memang pembelajaran besar buat saya pribadi secara kinerja, ingin memaksimalkan itu semua. Memang kurangnya saat ini saya sedang belajar berkomunikasi dengan baik, menghilangkan rasa sungkan dengan Pak RTN yang udah saya anggap sebagai bapak atau ayah, yang memang sudah ayah saya sudah almarhum. Beliaulah menjadi pengganti sosok, dan alhamdulillah apa yang sudah lama saya nggak dapat, saya dapat dari beliau. Saya dapat nasihat, saya dapat inputan, saya selalu ditegur, saya selalu begini, saya selalu begitu. Memang sayanya yang masih belum maksimal buat melakukan mungkin, tapi saya yakini saya sangat ikhlas menjalankan ini. Saya tulus, saya ingin coba memberi sesuatu yang saya nggak bisa ganti ketika beliau memberi. Hanya rasa bangga nantinya mungkin yang saya mau wujudkan ke beliau. Ya, saya sedang belajar buat berkomunikasi dengan baik agar percepatan yang beliau inginkan secara kinerja itu mendapatkan hasil yang baik. Atau salah dalam bekerja, tapi Pak RTN masih tetap merangkul, masih tetap mengingatkan, memberi kesempatan. Dan saya juga melihat semuanya yang ada di sini semua adalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh beliau untuk lebih baik lagi, dan satu persatu dengan sendirinya kita yang ada di sekitar beliau berubah. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak punya mimpi dan tidak ingin bermimpi sekalipun sekarang bermimpi, dan akhirnya menyampai mimpinya tersebut gitu. Jadi terima kasih Pak RTN buat cara kinerja, komunikasi yang baik menjadi kunci hasil yang baik dalam sebuah pekerjaan. Secara sistematis, harus memahami secara teknis, harus memahami apa yang mau dikerjakan, harus memahami tujuannya dan hasil yang akan dicapainya seperti apa. Dan dalam bersikap adalah tulus, ikhlas, yakin, berceritalah kepada orang tua agar mendapat solusi. Insya Allah semua itu digabungkan,
kita akan mendapatkan hasil yang sangat baik, dan itu yang Bapak RTM harapkan dari kita semua. Solo dari saya, Bapak akan dapat senyum dari saya, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Terima kasih. Di saat pekerjaan ini kan, ini yang harus kita terjemahkan ini sebagai bawahan, sebagai sahabat atau sebagai kawan-kawan. Apa yang dimiliki ide dari Pak RT ini harus kita terjemahkan. Idenya seperti apa sih? Ini setelah kita terjemahkan, kita kembangkan, kita bisa bertanya kembali, seperti inikah yang dimaksud, kan itu. Nanti kalau ide ini udah tercerahkan, apa udah tergambarkan, nah ini akan muncul lagi nih. Oh, seperti yang dibilang Pak Samsul tadi kan, Pak Sas, ATM amati, tiru, modifikasi, kan itu. Kita amati dulu nih ide seperti apa, kita tiru, baru nanti kita modifikasi. Nah ini akan muncul lagi nanti ide-ide lain kan, yang tujuannya ke perbaikan. Di satu sisi, di saat ide ini muncul, inilah yang nggak diserap sama kawan-kawan. Karena faktor kebingungan, nggak mau bertanya kembali nih. Maksudnya seperti ini kah? Yang akan tergambarkan, komunikasi ini yang nggak ada. Makanya di saat komunikasi ini nggak ada, muncullah mungkin digas sedikit gitu kan, disenggak sedikit. Ini tapi yang berpengaruh apa? Ke mental nanti. Orang yang mentalnya lemah atau mentalnya dia ada di zona nyaman akan melihat kenapa saya dimarahin ya gitu kan, tapi nggak melihat oh ada yang salah nih dengan saya kan gitu. Berarti harus saya kembalikan lagi ke si pemberi ide. Seperti apa sih yang harus digambarkan, seperti apa sih yang harus direalisasikan itu. Banyak orang-orang yang mungkin kaitannya hanya 3 bulan, 6 bulan. Awalnya ini bagus-bagus nih, ide-idenya banyak. Tapi untuk merealisasikan ide-ide ini yang jarang terjadi. Analisa tuh, kesimpulan dan saran. Inilah yang akan diterjemahkan oleh tim ini, orang per orang. Seperti apa sih gambarannya di Toton Group ini? Jangan melihat kita digas, kita disenggak sama Pak Pembina, jangan ke situ sebenarnya. Jiwa itu loh orangnya. Percayalah padaku. Coba pahami dengan hati segala sikapku. Mungkin itu ya. Nah, mungkin juga orang akan melihat ada kok bisa ya orang ini dekat dengan Pak Pembina dan bisa memahami apa yang diarahkan Pak Pembina gitu. Sebenarnya, nah kembali lagi, bagaimana kita memahami seseorang kalau kita aja nggak terbuka kan gitu. Hanya Toton Group yang membutuhkan kita loh, tapi kita yang membutuhkan Toton Group. Mungkin kalau bicara konsep, bicara ide, mungkin banyak lah yang bisa menuangkan itu dalam ide-ide, tapi kadang menuangkan itu dalam hal yang bentuknya angka-angka, budget, terus tantangannya nanti, realisasi dan target, itu satu hal yang berbeda. Semoga kita bisa berkoordinasi dengan baik sama yang disampaikan kontennya sebelumnya. Tim kampus harus selalu mensupport dan dukung setiap kegiatan dan program-program dari kantor. Itu aja Pak dari saya.